4. Langkah ketiga, tangan saling berhadapan, gosok sela-sela jari tangan. 1, 2, 3, 4. Langkah keempat, tangan saling mengunci, gosok ke arah ibu jari. 1, seperti ini ya Ibu. 1, 2, 3, 4. Silakan dilihat yang mempraktekannya. Langkah yang kelima, ibu jari dalam genggaman, gosok secara memutar. 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Dan langkah yang terakhir yang keenam, jari-jari saling menguncup, gosok di telapak tangan. 1, 2, 3, 4. Sebaliknya 1, 2, 3, 4. Jadi kalau menggunakan handcraft di rumah sakit disediakan di beberapa spot rumah sakit. Ibu Dr. Dunia Pasa selaku Kepala Instalasi Rawat Jalan. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Indah, teman-teman dari Kesehatan Jiwa, Kepala Instalasi Rawat Jalan, serta keluarga pasien yang berkenan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa di pagi hari ini. Pak Direktur izin yang saya hormati Bapak Direktur, Bapak Wakil Direktur, dan Bapak Dewas sudah meneliti bahwa jika dalam keadaan bencana ada perkirakan bahwa 1 di antara 5 penduduk yang terpapar bencana itu akan mengalami gangguan jiwa. Jadi kalau kita ikuti di sosmed atau berita-berita bahwa jika terjadi bencana yang turun bukan hanya tim medis saja, misalnya dokter bedah, dokter penyakit dalam, tetapi juga bidang kesehatan mental ikut turun, termasuk psikolog. Jadi kami bersama mengalami kepulihan, artinya dia secara mental tetap oke dan dia bisa lagi menantang masa depannya. Kalau kita lihat bencana itu kan hancur lebur ya semua, jadi bisa Bapak Ibu bayangkan mungkin ada pasien yang datang dari sana dia mengalami yang kami sebut stres, jadi itu kami tangani juga. Sedikit ini saya sampaikan Bapak Ibu bahwa sering stigma atau pandangan masyarakat datang dia sudah dengan keluhan tetapi berobat terus ke bagian yang lain karena keluhannya lain, tapi dia dasarnya adalah cemas. Akhirnya pasien itu dengan keinginan sendiri datang berobat. Nah, ada temannya satu kamar itu oleh dokter yang merawat dianjurkan ke sakit mah kok disuruh ke psikiater. Emang saya bilang, nah stigma atau pandangan-pandangan seperti inilah yang masih cukup kuat di dalam masyarakat kita. Nah, kami anjurkan bahwa Bapak Ibu, marilah kita bersama peduli. Misalnya pun di lingkungan kita lihat kok orang ini ada lain-lain atau mungkin. Ya, terima kasih ya Dok. Selamat Hari Kesehatan Jiwa tanggal 10 Oktober 2025. Bapak Ibu yang saya hormati, pasien-pasien saya yang saya sayangi, yang saya hargai, semoga cepat sembuh dan pulih kembali seperti sedia kala. Memang kita kadang apa yang disampaikan oleh dokter tadi bahwa kesehatan mental itu penting. Jadi biarpun sakitnya apa, mental yang penting. Bagaimana mindset kita terhadap penyakit yang kita derita itu juga penting, karena itu bisa membawa ini pentingnya kesehatan mental kita. Jadi kalau kita berobat ke dokter jiwa bukan artinya bahwa kita sakit jiwa ya, atau kita jadi orang gila, tidak, tapi kita memang perlu ya Dok ya. Jadi kadang orang sakit mah aja Bu datangnya ke
itu penting kesehatan mental itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menyelenggarakan kegiatan ini, Ibu Dokter dan teman-teman dari PKRS ya. Kemudian yang ada di dunia. Jadi kita sedang mengalami banyak peperangan, terus bencana alam di mana-mana. Jadi menurut WHO mereka mengangkat untuk pentingnya pelayanan mental dalam bencana dan keadaan menjadi pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dulu materinya ya. Jadi dimaksud dengan di awal oleh apa itu keadaan darurat. Darurat adalah situasi yang tidak terduga, berbahaya dan mendesak yang mengancam nyawa, kesehatan, harta benda atau lingkungan serta memerlukan respon dan tindakan segera untuk mengurangi dampaknya, di mana dapat berupa banjir, badai, letusan gunung, gempa bumi, kebakaran, kecelakaan medis, tumpahan bahan kimia, penyakit menular, cedera parah, terus keracunan yang mengancam jiwa, serta ancaman keamanan seperti teroris dan huru-hara. Nah inilah yang terjadi dan mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Ini akan mengakibatkan putus asa, disorientasi, tekanan mental yang hebat. Contohnya kecil di negara kita yang baru-baru pondok pesantren ya. Pondok pesantren yang mengalami bencana yang jatuh dari lantai 4 turun sampai ke lantai dasar dan korbannya banyak sekali. Banyak orang tua di sini yang sangat-sangat kehilangan keluarganya, anak-anaknya. Nah, ini gangguan-gangguan jiwa yang awal-awal pada setelah bencana. Yang tadi saya bilang ini masuk yang dinamakan reaksi stres akut. Reaksi ini di awal untuk menarik diri dapat menghilang dalam 24 sampai 48 jam atau dia bertahan sampai 3 hari kejadian setelah kejadian. Terus ada perasaan dan pemikiran negatif, menyalahkan diri sendiri atau orang lain, dia merasa putus asa. Sedangkan perubahan perilaku dan emosinya jadi mudah marah, sulit berkonsentrasi dan mengalami perubahan emosi yang drastis. Kejadian ini biasanya terjadi setelah 6 bulan pasca kejadian. Jadi kadang orang kerjanya ini tidak mengalami mimpi buruk. Kadang-kadang hari ini kejar-kejar, sudah tidur terbangun tiba-tiba. Ini kadang terjadi pos-pos trauma yang memang betul-betul orang yang mengalami kejadian pada saat bencana. Terus kita ingat pentingnya kesehatan. Pentingnya kesehatan. Kesehatan apa? Kesehatan semuanya sebetulnya. Yang namanya sehat itu ada 2, sehat fisik dan sehat apa? Sehat jiwa. Kalau fisiknya sehat, jiwanya tidak sehat, sehat tidak orangnya. Enggak kan ya? Iya apa enggak? Nah, begitupun sebaliknya. Kalau tidak diapa-apain, tapi karena rasa kecewanya, rasa marahnya, yang tidak fisiknya nggak sakit jadi sakit, ya kan? Artinya kita harus menjaga keseimbangan. Zoom kan? Ini kasih dekat mundurnya. Tangan. Oke, disuruh dia deh. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Pertama kami dari ruang lantai untuk
terkait kasusnya Ibu, kalau ada ODS atau orang dengan skizofrenia atau yang kemarin disebut ODGJ ini yang ada di lingkungannya, kalau misalnya nanti Ibu bisa koordinasi dengan Pak RT, ya apakah memang dan koordinasi pasien, apakah memang dia terkontrol atau tidak? Dalam hal ini terkontrol obatnya Bu. Kalau misalnya tidak terkontrol dan mungkin mengganggu masyarakat, itu bisa dibuat aduan ke Satpol PP. Nah, nanti rekan-rekan dari Satpol PP nanti akan membantu untuk dibawa ke unit gawat darurat di rumah sakit kita di sini. Nanti baru diteruskan ditangani oleh kami. Iya. Saya pasien dari Polda Jiwa ya. Mau saya tanyakan, saya kan sudah 5 bulan Polri ya. Maksud saya bisa sampai berapa lama gitu bisa sembuh dari gangguan kecemasan tersebut gitu. Terus obat-obat yang diminum itu apakah tidak apa-apa, baik-baik aja buat kesehatan? Oke, terima kasih. Dosis obat akan kita kurangi bertahap biasanya. Jadi mulai per satu-satu obatnya akan kita tapering off dulu, nanti baru kita kurangi bertahap sampai ibu kembali ke masalah-masalah yang apa yang mengganggu. Umpamanya ibu takut di ketinggian atau di baru kita ke stresor yang lain lagi. Jadi biasanya kalau sudah keluhannya sudah menghilang, lebih tenang, nanti ibu kembali ke stresor yang awal. Jadi diselesaikan satu-satu. Iya, sambil obatnya dikurangi, dosisnya dihentikan satu-satu seperti itu. Obatnya aman aja selagi tidak dicampur dengan obat-obat herbal yang lain. Ya, supaya tidak sampai berubah. Saya mau tanya sama Ibu Linda. Saya sudah Yunita. Bisakah saya campur minum obat dari Dokter Yuri sama Dokter Indah? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Hafsa ya, jadi pertanyaannya dari Bu Hafsa, boleh nggak sih dok dicampurkan, dia juga ada dari dokter lain ya, dokter kulit ya Bu, apakah aman untuk dicampur dengan obat dari pola pikirnya lagi yang harus diperbaiki supaya penyakit alerginya itu bisa sembuh atau berkurang. narasumber kita. Silakan Ibu Hasna, Ibu Hafsa dengan Ibu Willy. Silakan Ibu maju ke depan untuk diberikan hadiahnya langsung oleh narasumber kita. Ibu Dokter Timbang boleh dok? Dengan Mas Wahid dari Ibu Dokter Timbang, spesialis berbahasa untuk mengambil jabat. Selanjutnya kepada Bapak memberikan seperti kepada Ibu. Silakan lihat ke kamera ini. Ya, baik kita tiga. Baik, Ya, terima kasih Bapak Ibu. baik, terima kasih.
mengucapkan selamat Hari Jiwa Sedunia tanggal 10 Oktober tahun 2025. Melakukan pelayanan jiwa pelayanan kesehatan mental pada kondisi bencana dan keadaan darurat. Selamat Hari Jiwa, salam sehat jiwa. Bagaimana atas Hari Kesehatan Jiwa yang hari ini? Nah, gimana? Kesan-kesannya gimana, Bu? Ibu? Bagus ya. Oke, Bu, terima kasih. Bu Lesti. Kakak Lesti, bagaimana Hari Jiwa pada tanggal 10 Oktober ini? Apakah sangat terkesan di hati Ibu Lesti? Sangat berkesan. Dari tubuh yang sehat ada mental yang kuat. Oke, terima kasih ya Bu Lesti ya. Semangat. Bagaimana pendapat Pak Didi tentang Hari Jiwa Kesehatan Jiwa Mental ini? Mantap ya. Mantap. Oke, terima kasih. Ini kami habis Hari Kesehatan Jiwa di Poli promosi ya. Ini teman saya. Bagaimana Pak Fadil mengenai Hari Kesehatan Jiwa tanggal 10 Oktober hari ini? Oke. Pak ya. Bapak mau daftar untuk Hari Kesehatan Jiwa Pak ya? Oke, terima kasih Pak ya. Ambil banyak-banyak. Ibu-ibu, bagaimana pendapat Anda tentang Hari Kesehatan Jiwa hari ini? Mantap ya, oke. Mantap, berjalan lancar. Kami menyediakan konsumsi. Oke, luar biasa. Pesan dan kesan di Hari Kesehatan Jiwa ya tanggal 10 Oktober 2025 ini bagaimana Pak? Kita sebagai suami harus menjadi singanya rumah tangga. Ya, tidak boleh takut istri. Ingat itu ya. Singanya rumah tangga. Munafik. Di Hari Kesehatan Jiwa ini bagaimana kata-kata hari ini? Bagus ya. Semoga jiwa semakin. Bagaimana kata-katanya membawa acara kita hari ini? Banyak salah-salah ya. Oke, terima kasih hari ini ya. Semua sebenarnya ini Ibu Lesti ya. Bunda Lesti. Dari tubuh yang sehat, ada jiwa yang Ini ketua panitianya Mas Aris yang sudah bekerja keras. Ketua panitia bodoh-bodoh. Jiwa ini. Oke, terima kasih. Ya. Pak Fadil gimana Pak Fadil? Pak Fadil? Hah? Nah, kalau itu kami banyak bicara gitu. Ini Roman yang sering dipukul sini ya. Sabar lagi. Sorry ya. Tidak ada bukti. Laki-laki itu nggak pernah itu sama istri. Luar biasa. Kita ini para 01 di sini.